Mohon berkenan Bupati Banyuwangi untuk memberikan secara simbolis kepada penerima. Turut kami undang Ketua BPNI Jawa Timur, Wakil Ketua BPNI Provinsi Jawa Timur, Ketua AKHI Jawa Timur, dan Ketua DPD BPNI Kabupaten Banyuwangi untuk mendampingi Bupati Banyuwangi. Acara santunan selesai, acara selanjutnya kita simak bersama sambutan Bupati Banyuwangi yang terhormat Bapak Haji Abdullah Aswar Anas MSI. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yel-yelnya PPNI gimana tadi? PPNI? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Ahmad Mujib Afan, Ketua Asosiasi Kesehatan Haji Indonesia. Banyak jabatannya Pak Mujib ini, saya baru tahu jabatan yang baru. Ketua Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Profesor Dr. Nur Salam, dan beberapa pengurus yang lain. Saya lihat banyak di sini teman-teman PPR ini Kabupaten Banyuwangi, Kepala Rumah Sakit Puskesmas Kabupaten Banyuwangi, peserta workshop dari Jember, Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Ikatan Bidan Indonesia, teman-teman dari Forum Pimpinan Kecamatan, teman-teman dari Babinsa, Babin Kamtipmas yang saya hormati, saya banggakan. Ada Pak Abdurrahman ini mengingatkan saya untuk datang pada kesempatan hari ini. Saya terpaksa tadi malam naik pesawat jam 10 menuju Denpasar supaya saya bisa hadir pada pertemuan pagi ini. Ya. Kemarin saya jam 6 akhirnya saya putuskan. Jadi Pak Afan, hari ini di Jember mestinya saya mengisi seminar internasional di Gedung Sutarjo. Pesertanya kurang lebih ada 1000 mahasiswa, tapi saya putuskan bahwa bertemu dengan perawat ini sangat penting, maka saya hadir pada hari ini. Dan pagi ini pun saya terpaksa bawa patwal. Jadi kalau teman-teman besok ini Pak Bupati kok sedikit-sedikit bawa patwal, hari ini ada 3 acara bersamaan, 3 acara. Habis ini saya harus lari ke Gerajakan, ada pertemuan umat Buddha di sana, terus lari lagi ke Celuring, baru ke tempat lain. Ini kalau biasa ini nggak tuntut waktunya. Oleh karena itu saya mohon maaf, karena semua minta dihadiri, terpaksa saya minta bantuan teman-teman lantas untuk bawa patwal supaya bisa sampai ke semua acara. Ibu dan Bapak sekalian, saya sejak hari Kamis tidak di Banyuwangi, karena kemarin hari Kamis alhamdulillah Kementerian PAN melakukan MOU dengan Banyuwangi bersama Pak Ridwan Kamil di Bandung, karena inovasi pelayanan terkait dengan affiliate budgeting atau sistem keuangan desa yang terkontrol dengan sistem APBD real time, itu diadopsi menjadi program yang direplikasi untuk tingkat nasional oleh Kemenpan RB. Oleh karena itu kami di Bandung, dan hari Jumatnya saya lari lagi ke Jakarta karena diundang bersama Bu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani, untuk diskusi tentang bagaimana mengendalikan keuangan di daerah dan inflasi. Kebetulan Pak Afan, kalau baca di BPS, rilis BPS kita pada bulan September, BPS merilis bahwa angka inflasi terendah di Indonesia adalah di Kabupaten Banyuwangi. Ini yang merilis BPS bukan Pemda Banyuwangi, tapi kantor BPS pusat. Inilah angka-angka inflasi kita yang menunjukkan indikator makroekonomi kita sangat sehat. Ibu dan Bapak sekalian saya hormati, berbagai inovasi terus akan kita kerjakan. Kita memang di ujung di Jawa Timur. Kita bukan Sidoarjo, Banyuwangi bukan Pasuruan, Jombang, dan Mojokerto yang tingkat investasinya memang sudah tinggi. Surabaya itu di ring 1. Sebelum Bu Risma jadi wali kota, bandara memang sudah hebat. Tapi alhamdulillah kalau kita lihat kinerja penanaman modal Jawa Timur, per semester ini Banyuwangi justru di ranking 3 di tingkat Jawa Timur.
Yang dulu kita ranking 31 di tingkat Jawa Timur, semua selama ini di monopoli ring 1. Malang, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto. Tapi ternyata dengan bekerja keras, kita mampu bekerja dengan prestasi seperti ini. Ini adalah bukti rakyat bekerja dengan luar biasa. Begitu juga connectivity di sektor penerbangan. Waktu kami memimpin Pak Afan tidak ada penerbangan. Jadi Pak Nur Salam ke Banyuwangi butuh 8 jam. Tapi saya berpikir dan kami berpikir, tanpa connectivity daerah ini tidak akan maju. Tetapi alhamdulillah dengan bekerja keras, kita mampu meningkatkan penerbangan kita 2.216%. Dari penumpang hanya 7.000 naik menjadi 181.000. Tingkat pertumbuhan penerbangan tertinggi di Indonesia untuk ukuran kabupaten. Inilah angka dan data yang dicapai oleh kita. Dan oleh karena itu insya Allah kemarin saya telah bertemu dengan Dirut Sriwijaya Air. Insya Allah mudah-mudahan paling lama bulan Desember direct flight Jakarta Banyuwangi akan terjadi insya Allah pada bulan Desember ini. Sehingga dengan demikian ke depan orang ke Jakarta bukan hanya ke Banyuwangi menggunakan penerbangan, tapi target saya Bali Barat, orang akan ke Buleleng, ke Lovina, ke Menjangan Resort, tidak lagi lewat Denpasar, tapi akan lewat Banyuwangi. Inilah yang terus akan kita tumbuhkan ke depan. Angka ketimpangan sosial kita dari waktu ke waktu terus naik. Tapi alhamdulillah dalam 4 tahun terakhir Gini ratio kita dari 0,33 kita mampu turunkan menjadi 0,29. Angka pengangguran terbuka kita yang tren sekarang hampir semua kabupaten angka pengangguran kita naik. Tetapi alhamdulillah Banyuwangi dengan lokomotif industri di sektor pertanian dan pariwisata yang kita gunakan sebagai umbrella untuk membangun daerah. Kita sekarang dengan data yang valid dari BPS, kita mampu mengurangi angka kemiskinan kita dari 6% menjadi 2,55%. Ini adalah angka yang terus kita gerakkan. Potret kemiskinan kita tumbuh cukup tinggi dan ini menjadi tren daerah pesisir apalagi daerah Tapal Kuda. Karena tren kemiskinan terus tumbuh akibat dari pendidikan dan juga angkatan kerja yang terus tumbuh. Angka merah ini adalah angka bagaimana dulu potret kemiskinan di Banyuwangi. Tapi sekarang secara bertahap angka merah ini mulai berkurang. Bisa dikembalikan ke slide sebelumnya. Angka kemiskinan kita dari 20% sekarang turun menjadi 9%. Ini adalah angka hasil kerja-kerja yang dikerjakan oleh rakyat Banyuwangi. Saya tidak ingin bermaksud menyampaikan data ini secara lengkap, tetapi setidaknya ini adalah pencapaian Banyuwangi yang ke depan harus kerja keras. Kita tidak bisa bergantung kepada siapapun kecuali inovasi yang kita bangun oleh kita sendiri. Atas dasar pencapaian inilah Pak Abdurrahman, sekarang ini Banyuwangi sibuk memenuhi undangan, tapi harus saya seleksi mana yang penting, mana yang tidak penting. Bukan berarti yang lain tidak penting, tapi ada yang jauh lebih penting. Dan saya bertemu dengan teman-teman para perawat Banyuwangi karena saya anggap ini sangat penting untuk bertemu dengan ibu dan mbak sekalian. Oleh karena itu, meskipun waktunya singkat setelah ini saya harus lari ke pertemuan agama Buddha di Gerajakan, saya ingin menyampaikan beberapa hal di dalam kesempatan ini. Di atas pencapaian ini semua kita berharap bahwa Jawa Timur dan Banyuwangi indeks kebahagiaannya terus naik. Karena tidak ada gunanya pertumbuhan ekonomi kita bagus, tapi kalau income per kapita rakyat kita tidak tumbuh. Alhamdulillah Pak Afan, kita lihat data ini. Angka yang lama, rumusan yang lama, income per kapita Banyuwangi hanya 14,7 juta per orang per tahun. Hitungan yang baru 20 juta per orang per tahun. Jauh di bawah Malang, Surabaya dan kota-kota besar di Jawa Timur. Tetapi alhamdulillah sekarang dengan berbagai strategi yang kita gunakan, kredit di sektor mikro yang kita dorong lewat perbankan, kebijakan kami yang melarang Alfamart, Indomaret dan pasar modern berjejaring untuk tumbuh di Banyuwangi. Karena selama 5 tahun saya tidak mengizinkan satupun Alfamart, Indomaret dan saya tidak mengizinkan satupun mall baru. Karena mall bukan identifikasi terkait dengan ukuran daerah yang maju, tetapi mall justru menyedot income per kapita kita karena wajib pajaknya ada di Surabaya dan di Jakarta. Maka bisa dipahami sektor perikanan kita ada 90 negara tempat ekspor perikanan kita. Tetapi tidak satu pun Pak Afan neraca perdagangan ekspor impor kita dicatat. Karena memang buku ekspor impornya ada di Surabaya dan di Jakarta. Maka wajar pertumbuhan ekonomi di beberapa kabupaten yang menikmati insentif pajaknya bukan kita, tapi yang menikmati wali kota Surabaya dan wali kota Jakarta, Pak Ahok.
Ini saya sampaikan ke Pak Ahok juga kemarin. Coba, pajak rokok, gudang garam, dan insentif pajak kita yang totalnya hampir 40 triliun tidak sampai di Jawa Timur, tapi dibawa ke Jakarta. Inilah sistem perpajakan dan sistem akuntabilitas, sistem keuangan yang ada di kita yang memang masih begitu. Oleh karena itu maka, mal tidak kami izinkan satupun. Dan atas policy ini alhamdulillah income per kapita Banyuwangi naik dari 20,9 juta, dari kurang lebih 20 juta menjadi 37,6 juta per orang per tahun. Sudah melampaui Kabupaten Malang. Tetapi kita harus bergegas, bekerja ke depan supaya ekonomi kita jauh lebih baik. Ibu dan Bapak sekalian saya hormati, namun demikian, di atas semua pertumbuhan ekonomi ini, kita berharap ke depan angka harapan hidup orang naik. Alhamdulillah angka harapan hidup Banyuwangi sekarang dari 62 tahun sudah naik menjadi 68 tahun. Angka harapan hidup Jember baru 63 tahun. Maka saya bilang guyon kalau orang Jember pengen panjang umur pindah ke Banyuwangi. Mohon maaf kalau ada orang Jember ini. Apalagi Bondowoso dan Situbondo. Oh ada orang Jember. Ini data dari angka harapan hidup orang yang naik. Dan ini semua adalah ke depan perlu ada peran. Berkali-kali kami nyampaikan kita bukan hanya di sektor pengobatan, tapi pencegahan ini penting. Maka di depan para perawat yang kami hormati, ini ada para dokter, saya minta teman-teman perawat, meskipun teman-teman bertugasnya merawat orang sakit, kampanye untuk mencegah jauh lebih baik. Hari ini kalau baca di Twitter saya, kalau ngikutin di Twitter saya, di akun Twitter saya tadi mengupload pagi-pagi 12 resep agar kita sehat, supaya pagi hari ada 12 langkah yang mesti dikerjakan. Bangun di pagi hari jam 3, berdoa, berolahraga, dan lain-lain. Karena kami meyakini bahwa pengobatan penting, tapi pencegahan akan jauh lebih penting. Jika paradigma kita mengobati, berapapun anggaran BPJS kita tidak akan pernah cukup. BPJS melaporkan negara tekor 6 triliun sekarang. Ada defisit 6 triliun, karena kita orientasi kita ke pengobatan. Maka kepada teman-teman perawat mari yang ada di desa-desa. Dan saya sedang minta kepada perawat untuk berkolaborasi dengan puskesmas dan para kepala desa. Untuk melakukan kampanye-kampanye hidup sehat. Termasuk bagaimana anak-anak di sekeliling sekolah kita untuk makan makanan yang sehat. Bagaimana racun sekarang telah dimakan oleh anak-anak kita melalui zat-zat pewarna. Jika racun telah dikonsumsi oleh anak-anak kita, maka rumah sakit sebesar apapun, kamar sebesar apapun di puskesmas disiapkan, tidak akan pernah cukup. Maka di forum yang penting ini saya ingin menyampaikan teman-teman perawat, berkampanyelah ilmu yang Anda dapatkan kepada masyarakat di sekitar Anda, sekecil apapun. Kalau perlu waktu ada khol, imtihan, tahlilan, teman-teman perawat usul, Pak Kiai saya minta waktu 5 menit, boleh tidak? Sampaikan. Inilah yang sering kita kerjakan kepada kita semua. Karena tanpa ini rakyat kita tidak akan pernah sehat. Uang pendapatan kita semakin tinggi, tapi memproduksi banyak penyakit. Makanan-makanan yang kita makan betapa banyak yang dipalsukan, bahkan bermasalah. Inilah saya titip kepada teman-teman para perawat kesehatan Indonesia. Tadi telah saya diskusi dengan Ketua PPNI Jawa Timur, problem keperawatan ini ke depan akan banyak. Karena jumlah yang lulus sekolah perawat dengan lapangan pekerjaan tidak sebanding. Maka saya sering tadi sampaikan bahwa dulu zaman saya, untuk jadi perawat itu seleksinya ketat. Nilainya harus tertentu, matematikanya, IPA-nya harus bagus. Karena memang seleksinya sangat ketat. Seiring sekarang beberapa oknum perguruan, bukan semua, oknum saja. Di mana mereka bukan meningkatkan kualitas, tapi jumlah mahasiswa yang diperbanyak. Karena dengan jumlah mahasiswa banyak, SPP yayasan akan dapat banyak, dan kualitas akan diteledorkan, sementara hanya ingin mendapatkan pendapatan dari mahasiswa. Ini insya Allah tidak ada di tempat kita, paling ada 1, 2, 3 saja kira-kira. Nah, oleh karena itu jika ada sivitas akademika, marilah kita lakukan pekerjaan ini dengan baik. Kalau tidak hanya akan melahirkan kekecewaan baru. Karena harapan anak-anak begitu tinggi, tapi setelah lulus sekolah perawat mereka tidak mendapatkan pekerjaan. Di beberapa negara maju, jika supply dan demand-nya sudah seimbang, jurusan itu ditutup. Tapi tidak bisa di tempat kita. Saya tadi diskusi, kalau jurusan perawat ini dibuka terus di berbagai kampus-kampus, sementara rumah sakit kita terbatas, maka akan mendorong jumlah pengangguran di sektor perawat yang baru. Di satu sisi lapangan pekerjaan susah,
tapi hampir semua yayasan membuat sekolah perawat baru. Orientasinya bukan meningkatkan tenaga terampil, tapi hanya meminta atau dengan target jumlah mahasiswa yang besar. Sudah saatnya kita rubah paradigma jumlah mahasiswa besar, tapi bagaimana jumlah mahasiswa yang berkualitas. Sehingga hulu sampai hilir inilah akan kita selesaikan. Belum lagi masalah tentang pengangkatan perawat yang telah lama ingin menjadi PNS. Yang ini tentu menjadi kebijakan nasional, harapan kita selesaikan. Kesimpulannya saudara sekalian, saya tidak ingin panjang. Saya meminta saudara-saudara mari bersama-sama, teman-teman perawat bukan hanya dari rumah berangkat ke puskesmas atau berangkat ke rumah sakit atau tempat dinas manapun, tetapi harapan saya teman-teman lebih menjiwai dengan peduli di sekitarnya, memberikan input, memberikan penyuluhan terkait dengan pentingnya kesehatan. Di forum ini kami ingin sampaikan dana transfer desa. Kami melakukan upaya pendelegasian kewenangan kepada camat, sehingga otoritas bupati sebagian kita limpahkan ke camat. Dan saya sedang meminta kepada desa bahwa berbagai problem primer rakyat tidak perlu lagi ke bupati, tapi cukup diselesaikan di tingkat desa. Maka kalau tahun ini kita telah tingkatkan dari 80 miliar, transfer ke desa naik menjadi 90 miliar. Di 2017 dana APBD Banyuwangi yang kita transfer ke desa dari 83 miliar akan kita naikkan menjadi 143 miliar dana transfer ke desa. Dengan harapan desa mempunyai kewajiban, satu, selain fungsi-fungsi pelayanan publik yang harus lebih baik, kita minta bahwa kalau ada rumah tidak layak huni, ada orang miskin rumahnya jelek, tidak perlu lapor ke kabupaten, cukup diselesaikan di tingkat desa, karena dananya telah kita transfer di tingkat desa. Maka kalau ada rumah-rumah tidak layak huni, tidak waktunya lagi koran, medsos mengupload ditujukan ke bupati, cukup sampaikan ke desa. Karena rakyat tidak perlu diperpanjang birokrasinya, cukup diselesaikan di tingkat desa. Begitu juga kalau ada rakyat tidak mampu, miskin yang tidak mampu berobat, tidak perlu lagi dilakukan laporan ke tingkat kabupaten, cukup desa bisa dengan cepat untuk melakukan pelayanan dan penyelesaian. Ini adalah bagian yang kita kerjakan dari waktu ke waktu. Begitu juga kalau ada jalan desa yang rusak dalam bentuk jalur-jalur desa ke pedalaman, tidak perlu lagi lapor ke kabupaten, karena di samping Banyuwangi mempunyai pagu indikatif per kecamatan, kita juga mempunyai dana desa dan ADD yang kita transfer lebih besar pada tahun ini. Oleh karena itu di forum yang terhormat ini saya minta organisasi PPNI bekerja samalah bukan hanya dengan bupati, sudah saatnya sekarang bekerja sama dengan desa. Karena dana desa sekarang telah ada di tempat itu. Bekerja samalah dengan puskesmas-puskesmas sehingga lebih cepat untuk menangani masalah rakyat. Kita sudah punya Banyuwangi Children Center, pelaporan kekerasan terhadap anak dalam bentuk apapun secara cepat, lewat online, lewat SMS Center, dan juga lewat WhatsApp Group. Dan dalam 1 bulan ini, BCC telah kita koneksikan dengan semua Kapolsek, dan kita koneksikan dengan semua Kapolres. Sehingga laporan apapun dalam bentuk sekecil-kecilnya, tidak perlu lapor ke aparat penegak hukum yang kemudian DBAP. Cukup di SMS saja, dimasukkan ke kami, maka ini akan terkoneksi dengan semua yang ada di lingkungan kita, terutama teman-teman SKPD dan teman-teman kepolisian. Sehingga dengan demikian, saya bisa memotret semua laporan ini ditangani dengan cepat atau tidak. Sehingga dengan demikian harapan kita, PPNI juga ikut terlibat. Kemarin misalnya ada orang tetangganya dilakukan kekerasan oleh tetangganya. Ini dengan cepat bisa kita monitor dan bagaimana menyelesaikannya. Karena problem kekerasan anak bukan hanya problem hukum. Sekali lagi, problem kekerasan anak, baik itu kekerasan fisik maupun seksual, bukan semata-mata problem hukum. Ini adalah sebagian problem sosial dan juga problem humanitas yang harus kita selesaikan. Betapa banyak masalah ini sampai di meja hijau, akhirnya menimbulkan masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Tapi dengan Banyuwangi Children Center inilah sekarang kita banyak menyelesaikan masalah tanpa harus dipublikasi, tapi antar keluarga kemudian bisa kita selesaikan. Inilah model yang sedang dikerjakan oleh Banyuwangi. Inilah nomor telepon yang kita sebar di mobil-mobil camat. Mudah-mudahan besok di mobil Kapolsek, Pak, sudah ditempel ya. Disinilah anak-anak bisa lapor kalau ada kekerasan. Anak kecil, anak dewasa, dan siapapun tinggal SMS. Tanpa harus menyampaikan data fakta yang utuh, kita akan menelusuri indikasi-indikasi masalah itu.
Alhamdulillah dengan ini kemarin Pak Kapolres memaparkan di Bandung, dan Banyuwangi juga Pak Kapolresnya juga mendapatkan penghargaan bagian dari inovasi. 18 inovasi di tingkat Polres se-Indonesia, salah satunya adalah Polres Kabupaten Banyuwangi. Inilah saya kira langkah-langkah cepat yang perlu kita kerjakan di masa yang akan datang. Sekali lagi, ini apa bedanya? Yang seragam yang sini dengan sana apa bedanya? Kenapa? Nah, pengurus jangan membuat urusan terus loh ya. Pengurus harus mengurus masalah ini. Karena banyak pengurus di organisasi lain justru menjadi urusan. Nah, tapi insya Allah pengurus PPNI ini mudah-mudahan bisa mengurus berbagai masalah. Saya akan senang kalau ada inovasi dari dari PPNI. Silahkan inovasi Anda tweet, tembuskan ke Twitter saya. Kalau itu inovatif dan bagus akan saya retweet. Kira-kira gitu, dan langsung dibaca 74.000 orang yang akan membaca setiap retweet yang kami kerjakan. Silahkan setiap inovasi tweet, karena rakyat sekarang membutuhkan informasi inovatif. Rakyat lelah dengan caci maki, rakyat lelah dengan saling menyalahkan. Maka mari kita berikan informasi ke publik sesuatu yang informatif dan inovatif. Kalau ada orang masuk di Twitter, Prof. Nur Salam, kok nge-tweet Pak Bupati ini banyak sampah di jalan, kok difoto, nggak saya retweet. Tapi kalau ada anak mutu Pak Bupati, karena ini ada sampah, kami pungut bersama teman-teman saya, di-upload ke saya, yang begitu itu saya retweet, karena itu inovatif namanya, tidak menyalahkan. Ya, kami punya UGD kemiskinan, ada nggak foto UGD kemiskinan? Kami punya UGD kemiskinan, kami punya WhatsApp group, di mana semua laporan problem rakyat, orang sakit di desa yang tidak tertangani, kalau masuk Twitter kami dan WA kami, maksimum 4 jam harus tertangani. Sampai di rumah sakit. Jika ada teman-teman PPR ini, di desa-desa ada orang sakit, dibawa ke rumah sakit mungkin, naik motor, dipangku oleh ibu dan pak sekalian, itu akan menjadi amal soleh yang luar biasa. Tapi amal soleh tidak cukup. Sekali-kali perlu difoto, ditweet, disampaikan kepada saya. Karena amal soleh itu perlu juga dicontoh oleh orang lain. Maka amal soleh itu bagus. Tetapi kalau amal soleh ini diteladani orang lain, maka ini akan jauh menjadi lebih bagus. Kira-kira gitu. Jadi akun Twitter saya nanti dicari A. Azwarnas ya. Nanti silahkan ditweet. Saya ingin tahu anak-anak PPNI apa saja yang telah dikerjakan. Waduh Pak Bupati, ini saya di luar jam dinas ini. Tapi karena ini ada orang sakit, terpaksa kami bawa dari satu tempat ke rumah sakit atas inisiatif kami. Itu menjadi sesuatu yang luar biasa menurut saya buat masyarakat di sekitar kita. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan Ibu Bapak sekalian. Terima kasih. Selamat berseminar. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang bermanfaat. Dan setelah ini saya akan langsung ke Oh ya, ini gambar bandara kita, Green Airport pertama di Indonesia, yang tanpa AC, di atasnya rumput, di dalamnya dengan kayu-kayu bekas. Ada gambar-gambar lagi mungkin? Bisa digeser lagi. Nah, ini Green Airport kami, yang ini pertama di Indonesia. Mudah-mudahan nanti akan selesai. Ini dalamnya dari kayu-kayu bekas, humi, konsepnya seperti rumah. Keramiknya tidak keramik mengkilat, tapi keramiknya dari agak-agak gelap. Jadi orang kalau baru kaya itu keramiknya mengkilat terus. Nah, jadi maklum kalau anggota PPNI itu keramiknya di rumahnya mesti cari yang mengkilat-mengkilat. Nah, tapi orang yang sudah kaya itu keramiknya dicari yang agak burem-burem sedikit. Nah, maka keramik-keramik kuno itu dipasang kembali di rumahnya orang-orang kaya. Maka kalau Anda main ke pendopo, keramiknya bukan keramik mengkilat, tapi keramik yang agak kusem-kusem di masa lalu. Nah, jadi bedanya orang yang baru kaya dan sudah kaya dilihat dari keramiknya kelihatan. Nah, maka kenapa kok di Bandara Banyuwangi itu nanti tidak dari keramik yang mengkilat? Karena bandara ini bukan untuk orang yang baru kaya, orang yang sudah kaya. Nah, saya pertama ketemu teman yang baru kaya, saya ajak ke bandara, waduh gini aja bandaranya panas, kok masuk koran kayaknya hebat, ternyata begitu saja, nggak ada istimewanya. Tapi begitu kemarin saya mengajak mantan Dirut BNI, Kepala Bekraf, Menteri PU, dia bilang, waduh Pak Anas, ini bandara ini luar biasa, ini eksotik ini. Jadi memang beda orang kaya sama orang yang sudah kaya sama baru kaya. Jadi ini kayunya, kayu-kayu yang bekas yang tidak diserut. Ada bekas lubang-lubang paku dibiarkan. Karena memang apa adanya yang eksotik itulah yang sekarang menjadi digemari oleh banyak orang kota. Tapi orang desa maunya yang diserut, dicat. Jadi kalau di sini dianggap biasa-biasa saja, memang anggota PPNI banyak orang desa.
Kira-kira gitu. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Seminar Nasional Kesehatan, Peluang dan Tantangan Tenaga Kesehatan Indonesia di Era Pasar Bebas ASEAN 2016 secara resmi saya buka. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan mungkin berdiri Dr. Yu, ini PLT Dinas Kesehatan, ada juga Bu Indah dari Rumah Sakit Gendeng, ada Pak Camat, nanti mungkin bisa meneruskan karena setelah ini saya izin akan lari ke acara di tempat lain bersama para umat di agama Buddha di Gerajakan. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.